Yang pertama adalah membuat blok kertas dan resin yang bisa aku ukir menjadi katana. Tapi aku harus memastikan memilih bahan yang tepat terlebih dahulu. Kertas misalnya, tersedia dalam berbagai berat yang diukur dalam gram per meter persegi atau GSM. Sebuah lembar kertas printer standar sekitar 80 GSM. Dan aku khawatir itu mungkin akan meleleh setelah direndam dengan resin. Jadi untuk pedang ini, aku menggunakan kertas yang lebih berat dan bertekstur. Itu sekitar 3 kali lebih berat dari yang standar. Sementara itu, terkait epoksi, aku menemukan resin epoksi laminasi yang sebenarnya khusus untuk jenis pekerjaan ini dan menempelkan lapisan-lapisan bersama. Selain itu, aku ingin membuat katana ini semirip mungkin dengan yang asli, baik dari segi dimensi maupun geometri. Sebagai referensi, aku menggunakan katana asli yang aku punya. Aku membongkar pegangannya dan kemudian ngukur semuanya. Dengan ini, aku sekarang bisa membuat cetakan kayu yang akan digunakan untuk memotong semua lapisan kertas pedang. Intinya seperti ini. Sekarang untuk mencapai ketebalan katana yang sekitar 7 mm, aku perlu memotong 16 lapisan kertas secara terpisah. Tapi itu hanya untuk lapisan bilahnya. Aku juga menyiapkan bahan untuk pelindung pegangan dan pegangan itu sendiri. Dan sekarang gue pikir aku sudah memiliki semua yang dibutuhkan. Semua lapisan untuk bilah, pegangan, dan pelindung pegangan. Selanjutnya, aku harus menempelkan semua lapisan ini bersama-sama. Dan untuk itu, aku akan menggunakan resin epoksi. Butuh 12 menit untuk mendapatkan gambar ini. Rencananya adalah menyebar resin epoksi di antara setiap lapisan dan kemudian menekan semua lapisan bersama-sama menggunakan papan kayu dan penjepit. Untuk menghindari kertas menempel pada papan kayu, aku menggunakan foil plastik di antara papan dan lapisan kertas pertama. Aku membaca bahwa epoksi nggak seharusnya menempel pada foil, tapi aku nggak sepenuhnya yakin tentang itu. Jadi kita akan lihat nanti. Selanjutnya, aku harus mencampur dua komponen epoksi untuk memulai reaksi pengeringan. Dan setelah itu, aku bisa mengoleskan epoksi pada setiap lapisan kertas. Ternyata, kuncinya di sini adalah menghindari area kering. Jadi aku mengoleskan epoksi di kedua sisi lembaran untuk setiap lembar. Dan setelah sekitar 1 jam, pisau siap untuk diklem. Kemudian, aku mengulangi proses yang sama untuk pelindung pegangan dan pegangan. Bagian yang seru adalah aku benar-benar nggak tahu apakah ini akan benar-benar berhasil atau malah hancur saat aku melepas penjepitnya. Baiklah, aku akan melepas penjepitnya. Kertasnya terlihat kokoh, tapi aku masih sedikit khawatir kalau kertasnya menempel pada kayu. Dan ternyata,